pembesar adalah alat optik yang digunakan untuk melihat objek agar tampak lebih besar. Alat ini sering dipelajari dalam pelajaran IPA kelas 8 SMP sesuai dengan kurikulum Merdeka. Pada presentasi ini, kita akan memahami definisi, fungsi bagian itu, cara kerja loop secara mendasar dan manfaat dari penggunaan loop, pengertian dan fungsi kaca pembesar. Kaca pembesar adalah lensa kuning yang berfungsi membesar bayangan suatu benda. Fungsi utamanya adalah membantu memperjelas objek kecil agar dapat lebih besar dan lebih jelas. Kaca pembesar sering digunakan untuk keperluan ilmiah, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari, seperti membaca tulisan kecil atau mengamati benda mikro. Materi yang ketiga dan keempat yang akan dibawakan oleh Saudara Madani. Bagian-bagian dari kaca pembesar secara umum terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu: 1. Lensa cenderung berfungsi untuk memperbesar bayangan benda. 2. Pegangan atau bingkai berfungsi sebagai tempat megang untuk agar mudah digunakan. Prinsip kerja kaca pembesar. Kaca pembesar bekerja dengan memanfaatkan lensa cembung yang memisahkan cahaya sehingga bayangan benda tampak lebih besar. Saat optik diletakkan di antara biji fokus dan lensa, bayangan yang dihasilkan bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Prinsip ini memudahkan kita untuk melihat detail objek yang kecil dengan jelas dan lebih nyaman. Materi yang kelima dan enam yang akan dibawakan oleh Hana Remia. Contoh penggunaan kaca pembesar dalam kehidupan sehari-hari. Kaca pembesar banyak digunakan dalam berbagai aktivitas sehari-hari, contohnya dalam membaca teks kecil pada dokumen, mengamati detail tanaman atau serangga, serta membantu perajin atau teknisi dalam pekerjaan yang mengeluarkan tenaga tinggi. Penggunaan ini mempermudah penyelesaian tugas dengan visualisasi yang lebih jelas dan mendetail. Manfaatan dan penggunaan kaca pembesar. 1. Membantu membaca tulisan kecil. 2. Digunakan oleh peneliti atau ilmuwan untuk mengamati objek kecil. 3. Digunakan oleh tukang jam, teknisi, dan kolektor untuk melihat detail benda kecil. 4. Membantu siswa dalam kegiatan praktikum IPA. Materi yang ketujuh dan kesimpulannya yang akan dibawakan oleh Jennifer Dwi. Praktikum sederhana menggunakan kaca pembesar. Praktikum sederhana dapat dilakukan dengan mengamati benda kecil menggunakan kaca pembesar, serta diminta menempatkan objek dekat lensa dan mengambil jarak sampai bayangan terlihat jelas. Praktikum ini membantu siswa memahami konsep bayangan maya dan pembesaran secara langsung melalui pengalaman visual. Simpulannya, kaca pembesar adalah alat optik penting yang memanfaatkan lensa cembung untuk memperbesar objek kecil. Loop memiliki bagian utama berupa lensa cembung dan pegangan. Prinsip kerja loop adalah membentuk bayangan maya, tegak, dan diperbesar. Loop sangat bermanfaat dalam berbagai bidang kehidupan, terutama dalam pendidikan dan penelitian. Dengan mempelajari alat optik seperti loop, diharapkan siswa dapat memahami penerapan konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari